Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kang Dadang, pagi ini saya akan terapi pijit karena pagi ini saya saat ini sedang dalam kondisi kena stroke ya. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, berdiri juga sudah bisa, dan hari ini akan pijat refleksi oleh Kang Ujang dalam rangka penyembuhan penyakit saya yang sebelah kiri ini yang kenanya ya. Nah, mudah-mudahan dengan pijat refleksi ini ya sudah ke beberapa kali sih bisa mulai agak sembuh lah. Alhamdulillah sudah bisa berjalan ya berkat dorongan refleksi dari Kang Ujang. Nah, untuk rekan-rekan yang memang mau pijat refleksi bisa menghubungi Kang Ujang ya, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa, tangan bisa bergerak ya, yang kiri sudah bisa megang telinga. Awalnya lumpuh dengan yang kakinya tidak bisa berjalan, sekarang alhamdulillah bisa berjalan seperti biasa ya, cuman masih ada pincang sedikit ya. Hari ini mau refleksi langsung nanti di dalam. Semua jari tangan itu harus digerakkan dengan maksimal biar si pergelangan tangan itu tidak mengunci. Karena apa? Untuk membantu nih yang disebut saraf jari tangan ini. Jadi kalau diputar di sini, hangatnya bakal di sini, ke sini, membantu refleks menggerakkan jari-jari tangan. Ini wajib untuk yang stroke itu harus dilakukan. Kalau dari dokter sudah terapi, di rumah juga harus rutin. Pagi, sore itu harus dilakukan. Sama beratnya juga harus. Biar tidak masuk si jari-jari tangan, tidak mengeruk. Tapi kalau yang sudah kaku itu jangan terlalu keras. Karena apa? Sakit, yang dipatahkan. Putaran ke kiri dua-duanya, putaran ke kiri 8 atau 10 kali, ke kanan juga sama 10 kali. Terus ke atas untuk menjaga tidak masuk ini, tidak begini. Nah, ini masuk. Untuk membantu merespon pergerakan nantinya, otot-ototnya itu anget ya rasanya. Ini sama diputar. Stroke akibat kehilangan dan Stroke itu akibat satu dari pola makan, istirahat, kecapean itu. Terus saya sarankan yang stroke itu sementara ikan laut berhenti dulu lah, antara 5 sampai 8 bulan berhenti. Terus telur harus selalu jaga. Kenapa? Untuk menghindari mencari itu nggak dalam, nggak error. Terus sampai hangat. karena memang yang sulit kalau kena stroke itu gerakan tangan ya. Tangan itu lebih lama, kalau kaki mah lebih mudah untuk penyembuhannya, walaupun sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun bisa cepat untuk digerakkan kaki ini. Karena apa? Karena si otot ini kan kunci nih, tarik otot ini sama ini. Nah, jadi untuk yang mengalami ini kan rata-rata stroke begini, nah luput. Jadi jangan langsung dibuka jari-jari tangan itu, jangan langsung dibuka. Contoh ini kan open, susah. Kita harus membantu. Ini masih mending kalau yang lemas. Kalau yang kunci ini tidak keras, jangan langsung ditarik, bisa patah. Caranya gimana supaya ini buka? Ini kita tekan ke dalam dulu
dulu. Nah, kalau ke dalam, posisi tangan bakal buka. Ini jari-jarinya bakal terbuka. Pelan atau ke sini. Tarik aja. Bakal buka. Yang paling utamanya wajib dilakukan ini jari-jari ini itu harus diputar untuk merangsang otot ini nih. Paling utamanya pola makan itu benar-benar harus dijaga. Jadi selain obat, selain herbal, tetap terapi itu harus dilakukan. Coba posisi miring. Untuk mempermudah gerakan tangan ini supaya cepat nyangkat, sebaiknya harus dilakukan dengan gerakan ini. Nah, luruskan, sikut lurus, jadi biar tidak begini nantinya. Ini harus lurus. Ini sakit kan? Nah, jadi posisi ini kita bantu sebagai keluarga ataupun terapis juga membantu. Karena otot ini yang lebih dominan ketarik. Nah ini jangan terlalu dipijit, takutnya ada peredaran darah yang tertekan, tetap tekanan. 2, lakukan 8 kali ataupun 10 kali. 3, ini kan nyambung ke sini, otot pinggang, bokong, lurus, sikut. 4, yo, 5, yo, lurus. 6, yo, 7, yo, 8. Coba yuk angkat, yo, angkat. Nah, lurus. Ini terus dilakukan setiap pagi dan sore untuk membuka otot ini. Yo. Nah, selain itu, lakukan dari bawah ke atas. 1. Yo. Nah, kita bantu sebagai terapis untuk meluruskan, utamanya sikut, biar tidak ngunci. Nah, tapi hati-hati karena di sini pasang itu sakit. 5, 6, 7, 8. Nah, ke belakang, sentuh lantai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menarik otot ini, otot selangkangan sama otot pinggang. Ini lurus, tuh, tangan luruskan. Ini kan narik ke otot melingkar juga. Tekuk, tendang ke belakang. Suruh lurus betul. Ini sentuh lantai. Nah, untuk menarik otot ini sampai ke tangan, lurus sikut. Nah, tekuk lagi lakukan gerakan ini hitungan 8, 10 kali atau 8 kali 2. Tendang ke belakang, sentuh lantai. Yuk, tendang ke belakang, sentuh lantai. Ini tarik ke depan. Tujuannya untuk pinggang. Ini yang bagus juga untuk gerakan yang syarat menjepit. Nah, 6, 7. Jadi harus maksimal. 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelelahan oper. Nah, fungsinya lakukan gerakan ini. Fungsinya untuk melenturkan tulang-tulang otot di bagian bokong. Karena apa?
ini saat ini digerakkan, tapi bukan ke depan ya, bukan ke samping, tapi agak ke belakang. Nih, sama dengan halnya orang yang kena saraf kejepit. Ini, jadi yang saraf kejepit sebaiknya jangan dipijit, boleh dipijit apabila orang tersebut sudah profesional tahu tentang saraf dan uratnya. Baiknya dilakukan terapi ini, sama juga terapi yang di dokter itu seperti ini. Jadi untuk keluarga yang kena stroke, tolong dibantu untuk melakukan gerakan ini setiap pagi dan sore. Lakukan juga untuk membuka penguncian otot di ataupun tulang di daerah paha. Lakukan dengan gerakan ini. 1, luruskan, hitungan dengan hitungan 8 kali 2, 3, yuk, rendah, 4, luruskan dulu, yuk, 5, yuk, 6, yuk, 7, yuk, 8, yuk, 2, 3, yuk, 4, 5, 6, yuk, 7, yuk, 8. Ini yang paling dominan itu untuk otot paha, paha samping, paha dalam, samping dalam sampai paha atas. Ini nyampe ke bokong sama pinggang. Ya. Nah, 1, lakukan dengan 8 gerakan. Yo, tenang. 2, yo. 3, yo. 4, yo. 5, yo. 6, yo. 7, yo. 8. Kenapa harus dengan posisi ditekuk? Biar si otot-otot ini, di tulang-tulang ini, kambium yang ada di tulang lutut, paha bisa ikut bergerak. Karena apa? Dikhawatirkan ada yang istilah pengapuran. Jadi pengapuran itu bisa diselesaikan lama-lama juga bisa sembuh. Karena apa? Si kambium itu keluar dari otot ini, tulang lutut. Nah, untuk yang pasien kakinya, kan di sini tidak ada power ya. Sama ini juga dulunya, ini tidak ada power. Ini posisinya, ambil posisi ini. Nah, kita tekan di sini sedikit aja. Makanya ada yang ini terapi atau pengobatan yang ini. Jadi pasti sakit. Ya, sama, begini aja pelan-pelan. Nah, untuk yang mengalami kaki tidak bisa bergerak sama sekali, ini tidak ada power, ini dilakukan, ini pasti langsung gerak. Nah, ini ditekan, nah, gerak. Jadi ini harus selalu dibantu. Terus ini apabila ditekan ini kita merasa sakit juga ke sini, pasien juga sakit ke sini, daerah paha, kita bantu dengan gerakan ini. Jadi agak ditekuk, dibantu dengan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini harus maksimal. Jadi tuh, jadi darah ini, peredaran darah di kaki ngebuka tuh dengan gerakan ini. Sama halnya dengan kaki, jari-jari kaki yang susah untuk bergerak, ini juga sama harus diputar. Sama halnya dengan tangan. 5, 6, 7, 8. Kebalikannya 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Semua jari harus digerakkan. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu respon ke saraf motoriknya, ke otot-ototnya. Nah, sama, ini juga harus diputar biar di daerah sini tidak bengkak. Tuh. Apalagi lebih dominan untuk memperkuat otot paha samping, samping luar, samping dalam, dan atas. Lakukan dengan posisi seperti ini karena perbedaannya ini rapat, ini ngebuka, udah beda fungsi hasilnya juga. Tangan tetap di sini. Di sini. Suruh angkat bokong. 1, turun, relax. 2, suruh maksimal karena aturan nggak bisa angkat bokong. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atur nafas, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Fungsinya apa? Untuk memperkuat otot-otot ini. Lalu setelah itu lakukan gerakan ini untuk ke otot pinggang, saraf pinggang. 1. Ini terasa sampai punggung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luruskan. Tekuk deh. Luruskan. Tekuk. Luruskan. Ini wajib dilakukan pagi dan sore untuk mempercepat kita melangkah. Pasien itu melangkah. 5. Luruskan. 6. Luruskan. 7. Luruskan. 8. Luruskan. Yuk, atur nafas. Tarik nafas. Buang. Tekuk. Luruskan. Yuk, tekuk. Luruskan. Sekarang mau udah bisa dulu, mau nggak bisa. Jadi teknik ini harus dilakukan. Yuk, dorong, tendang. Ini tekuk. Yuk, tendang. Yuk, gantian, tekuk, tendang. Ini tekuk, tendang. Tekuk, tendang. Nah, ya tekuk. Yuk, tendang. Tekuk, tendang. Yuk, tendang. Yuk. Ini tendang, tekuk deh. Yuk, tendang. Yuk. Apabila sudah kuat, kita naikkan level. Powernya kita naikkan dengan dibantu. Tekuk. Yuk. Tendang. Bisa tarik ya. Yuk. Bisa ya. Yuk. 3. Yuk. 4. Sebenarnya ribu ini. Salah beban terus dino. Sehat. Udah ditahan. Lepas gitu. Dia rada mahal dia nya. Fungsinya dia teh supaya dia kebakar kaku di dia. Gerakan ini mah mau 10, mau 20, bebas.
tenang. Yuk, tenang. Lurus, iya lurus. Tekuk. Usahakan sampai atas. Yuk. Tekuk. Tendang. Tekuk. Tendang. Coba gantian lihat tekuk, tendang, lihat naik. Sehingga minyak pedang nih. Yuk. Nah. Narik ke kanan. Itu narik juga ke posisi tangan. Terus maksimal atas. Nah. Cukup. Cukup. Relax. Bernafas santai. Yo, sing lurus ikut nah. 2. Yo. 3. 4. Tahan kepala naik. Nah, sip. 5. Tenang. Terus 7. Santai, jadi santai. Untuk yang belum bisa mengangkat badan ini kita bantu. Nah, relax, istirahat, lepaskan. Itu lepaskan. Coba lihat gerakan kakinya. Yuk, tekuk. Nah, power iya. Yo. Iya. Nah, gede. Pas di kaki setruk nama. Kita ngangkat yo. Karena otot bokong itu lebih dominan untuk pinggang. Nah, jadi. Ada juga pasien yang nggak kuat sampai telungkup. Kita tetap bantu. Nah, ini gerakan lagi kaki untuk mempercepat jalan. Lambat sekarang udah jalan. Mengkarak. Ini sebuah gede ya ini. Kemarin iya si Nana Gogeta dia beratnya enak kuat. Nah, bagi pasien yang ininya benar-benar tidak bergerak, kita bantu, apalagi yang mempunyai keluarganya yang punya alat seperti ini, alat murah meriah tapi bisa membantu pergerakan otot. Untuk di tangan lebih dominan, nggak cuma asal-asalan nempel, tapi posisi ini di sini yang bisa menggerakkan otot tangan nih. Tapi tekanan tidak maksimal 4 ya untuk tangan. Nah, membantu gerakan ini merangsang ini. Bagi pasien yang tidak bergerak sama sekali pun, kalau ini dirangsang dari sini, insya Allah cepat untuk pergerakan jari-jari tangannya. Jadi yang mempunyai alat seperti ini di Elmen juga banyak, harganya murah, bisa beli untuk terapi mandiri di rumah, tapi tekanan maksimal volumenya 4, 3 ataupun 4, jangan lebih. Nah, terus titiknya di sini. Nih. Jadi nggak cuma ditempel. Di sini ada urat yang untuk menggerakkan tangan. Nah, ini untuk menggerakkan jari-jari. Untuk menggerakkan tenaga di sini, otot ini ada posisi di sini, di pas lakukan ini. Apabila ini kena sentuh, ini bakal bergerak. Kalau di sini nggak terlalu dominan tuh. Makanya nggak cuman nempelin alat. Takutnya salah urat. Oh, ini tarik kan ini. Tuh.
Tuh. Jadi otot-ototnya udah gerak di atas. Untuk kalaupun yang tanpa alat ini, untuk membantu pergerakan ataupun rasa tidak kebas di tangan, posisi ini di antara jempol di sini. Tapi jangan terlalu keras, pelan. Ada penekanan di sini. Seolah-olah bisa tapi agak ditekan. Kalau yang bisa dengan gerakan ini untuk mengontrol jantungnya juga. Gerakan ini yang diabetes, jantung, aduh, sakitnya bukan kepala nih. Yang punya keluhan agak sesak napas, jantung, ini di sini. Cuma jangan heran sakit. Ini masuk ke sini dibuka, masuk di sini dibuka. Nah, itu untuk mempercepat respon, membantu respon memanas. Nah, untuk yang ke sini ke atas ada di posisi ini, makanya ada yang pakai trik seperti wah, gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu, karena di sini posisi urat saraf yang besar, ini sama ini nyambungnya ke sini, nih. Nah, ini cuma ditekan sedikit, yang terlalu ini soalnya sakit. Jadi kalau kita ada yang pakai trik, wah, ini benar-benar sakit. Kasihan. Setelah itu untuk mengendorkan otot ini, ya membantu respon. Kadang jari sudah bisa bergerak, ke sini sudah bisa ataupun yang belum, kita ajarkan yuk, 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 wah kan pancokera, yuk. Nah, jadi ini yang udah kuat di sini utamanya rangsang otot ini. Nah, tapi nggak cuma di sini, harus dibuka juga. Yang paling utama, ini kan rata-rata yang satu ini berat untuk mengangkat ya Pak. Nah, sekarang udah bisa. Yo, dorong, lurus. Nah, yang paling utama kalau belum kuat kita tarik sebagai terapis ataupun keluarga yang membantu terapi tersebut. Karena apa? Rata-rata penguncian itu di sini, daerah sikut. Nah, sini sama ini. Nih, ini sakit kalau digeser sedikit ke atas. Jadi kalau sudah kuat, kita naik level, tahan. Yo, dorong. 3, yo, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa di posisi tidur? Karena dalam posisi tidur itu tenaga nggak terlalu terkuras. Kasihan, nafas juga naik turun. Setelah itu lakukan suruh naik ke atas, naik level. Yo, naik, lurus. Utamanya sikut harus lurus. Yo, 2, yo, 3, yo, 4, yo, 5. 6, yo, 7, yo, sekali lagi 8, atur nafas, tarik nafas, buang. Yo, kalau buang 4, luruskan ini nah, ambil muka nah, ya, jadi mau dipencet loh. 4, 5, 6, sip, 7, bantu. 8, yuk. Nah, ngesang. Nah, ini sedikit. Coba yuk angkat sendiri. Lurus. Nah, yuk. Lurus. Nah. Nah,
cicing lah, kasih bang. Sekolah naik kelas 2, ini masih cicing lah cicing. Sanggem dia. Yo, takut lurus ke? Iya, bagus. Yo. Ayo, lurus. Nah, kalau belum mampu ke atas, ke depan aja. Yo, dorong. Yo, dorong. Cukup, jangan terlalu diporsir, jadi otot nggak oper. Wah, boro-boro. Jadi saya sarankan untuk yang stroke, pagi-pagi itu harus terapi, jangan tidur. Jadi pihak sampai jam 11 itu tidak boleh tidur pagi. Karena apa? Rata-rata, kenapa lama untuk penyembuhan stroke? Satu, pasien tidak ada semangat. Keduanya, keluarga tidak dominan ikut membantu. Jadi pada malas semuanya. Makanya usahakan stroke itu jangan terlalu lama. Sebulan maksimal 3 bulan itu harus sembuh. Jadi biar nggak malas ke situnya. Sama lengkap ya. Udah boro-boro. akan Yo. Jadi nggak cuma ini, jadi lamun tadi ya, karena dia mau digunakan. Ya. Yuk, angkat lurus, depan, dorong. Tadi ya, yuk. Ya, yuk. Ini bantu juga untuk kanan. Yuk, dorong. Berarti bisa ini, nah. Lepas, satu nafas. Setelah bisa gerakan itu, coba tes. Si pasien bisa langsung nangin nggak? Pinggang sama bokong. Yuk, atas naik. Aku dari dada. Yuk. Tapi ingat, posisi sikut itu harus lurus biar tidak ngunci. Yuk. 5, naik atas, 1, yuk, 2, sentuh, 3, 4, 5, naik atas, 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Atur nafas, tarik nafas. 1, harus langsung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Sikut. Nah, yuk. Tapi badan harus ke depan. Ya. Yuk, 2, 3, lakukan 8 kali. 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fungsinya untuk apa? Untuk membuka ini, karena ini bakal sakit ke sini, sampai ke sini. Lalu suruh ke belakang. Dorong, bantu luruskan sikut. Yo, dorong. Sip. Nah, coba dua-duanya gerak ya. Yo, 1, luruskan, ulah cepetin. Set, dia kan dia. Iya, luruskan, lurus. Tahan apa ya? Yo. Nah. Yo. Stop. Cukup. Nah, apabila belum mampu, ini harus dilakukan juga. Yuk, naik ke atas. 1, 2, coba lihat. Ini kan lebih tinggi, ini merendah. Nah, tuh. Ya, kita bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Ini fungsinya untuk apa? Untuk melenturkan otot di bahu. Ini fungsinya bagi yang sering migrain, sakit kepala, iya. Coba putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Tarik nafas. Ini sangat benar. Coba pukul. Yo. Anak apa ya? Nah, yo. Coba relax. Coba naik ke atas. Sinilah, ya syukurlah ini. Teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuk, naik ke atas. Lurus. Samping. 1. Yo. 2. Luruskan sikutnya. 3. Jadi biarin ke sini tapi posisi lurus sikut. 1. Yo. 2. Lemas. Yo. 3. Yo. 4. Yo. 5. Lurus. Nah, ini fungsi lagi. Nah, ya. Nah. Yo, berdiri. Bagi yang belum mampu berdiri, sebaiknya dibantu. Jatuh. Nah, sip. Sip. Yo. Dibantu. Ya, ini nolong bagus. Ya. Yo, yo, semangat terus. Nah. Normal deh, asli nah, gitu weh. Tuh, malah jadi bagus kakinya. Yo, jogging dikit. Nah, sip. Itu kan diajar ngayun iya tah, bahu, tangan. Jadi, yo jalan. Ya, normal kan? Bener kan? Alhamdulillah, menurut Kang Dadang refleksi pagi ini sudah selesai, sudah tuntas ya. Dan alhamdulillah banyak perubahan dalam diri saya. Ada gerakan-gerakan yang memang tadinya tidak mampu, sekarang sudah mampu. Mungkin beberapa kali lagi pertemuan ya kita akan sembuh total lah. Sekarang ya baru 65%. Bisa jalan, bisa gerak tangan. Nah untuk itu apabila membutuhkan pijat refleksinya Kang Ujang bisa dihubungi nanti di nomor telepon yang tertera di YouTube ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya saya sudah 100% bisa sembuh total. Sekarang baru 65 ngabret. Bagi yang membutuhkan terapi ataupun dengan pijatan bisa hubungi nomor di bawah ini. Untuk daerah Pangandaran ataupun sekitarnya ataupun dari luar kota insya Allah siap kami bantu gitu. Terima kasih.